Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 180 soal nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Oke, berarti kita fokusnya ke gambar berwarna merah ya, karena gambar aslinya itu yang berwarna merah. Kalau gambar yang berwarna biru itu sudah merupakan hasil dilatasinya. Baik, untuk gambar yang pertama yang di sini, ini gambar aslinya gambar segitiga ABC yang berwarna merah nih ya. Kemudian didilatasi menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna biru ini. Nah, sekilas terlihat pada gambar, ini dilatasinya diperbesar atau diperkecil, Dek. Tentu saja diperbesar ya. Tadinya kan dia hanya seukuran yang merah ini, kecil kan ya. Kemudian berubah menjadi yang seukuran biru ini, besar ya. Jadi ini jelas dilatasinya adalah diperbesar. Nah, jenis dilatasi itu hanya ada dua macam, diperbesar atau diperkecil. Berarti untuk gambar yang pertama ini jenis dilatasinya adalah diperbesar. Nah, sekarang skalanya. Kalau diperbesar, skalanya itu pasti lebih dari 1. Nanti kalau diperkecil, skalanya itu pasti kurang dari 1. Atau dalam bentuk pecahan bisa, desimal bisa. Nah, karena ini kasusnya dilatasi yang diperbesar, berarti ini nanti skalanya lebih dari 1. Tepatnya berapa? Lihat dulu. Di sini titik A sampai dengan titik C, ini berapa kotak? 1, dua kotak ya. Nah, berubah menjadi A aksen ke C aksen. Berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Berubah menjadi 4 kotak. Awalnya 2 kotak, berubah menjadi 4 kotak. Kira-kira diperbesar berapa kali? Iya benar, diperbesar 2 kali. Jadi skalanya adalah 2. Sebetulnya udah gitu aja, selesai. Tapi kalau kamu mau meyakinkan diri, boleh ceknya yang di sini deh. Dari titik A ke titik B, ini berapa kotak sih? 1, 2, 3 kotak ya. Maka kalau menggunakan skala 2 atau diperbesar 2 kali, harusnya dari A aksen ke B aksen ini jadinya berapa? Awalnya 3 dikali 2 harusnya 6 ya. Kita cek bener nggak ini 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti benar ya. Maka kita yakin sudah benar jawaban kita. Untuk titik B ke titik C boleh kamu cek juga, tetapi menurut Kak Sari nggak perlu sih. Asalkan A ke C udah sama dengan A aksen ke C aksen, terus A ke B udah sama dengan A aksen ke B aksen, otomatis BC juga akan sama dengan B aksen ke C aksen. Ya kan? Setuju ya? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kan gitu. Oke, gambar pertama beres ya. Jawabannya tentukan faktor skala. Faktor skalanya adalah 2. Kemudian jenis dilatasinya apa? Jenis dilatasinya adalah diperbesar. Seperti itu cara menjawabnya. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang kedua. Ini masih gambar segitiga juga. Ingat, gambar aslinya itu yang berwarna merah loh ya. Dan gambar hasil dilatasinya itu yang berwarna biru. Jadi awalnya yang berwarna merah ini, segitiga yang besar ini, segitiga X, Y, Z, ya kan? Segitiga X, Y, Z sebesar ini, kemudian didilatasi menjadi segitiga X aksen, Y aksen, Z aksen, hanya segini. Nah, dari gambar aja kita udah tahu ini jenis dilatasinya diperbesar atau diperkecil. Tentu saja diperkecil ya. Kan awalnya dia besar, berubah menjadi kecil. Ya berarti diperkecil, kayak gitu aja. Nah, sekarang untuk skalanya. Oke, berarti kalau diperkecil nanti skalanya kurang dari 1, ya kan? Atau kalau bisa dalam bentuk desimal, desimal. Kalau nggak bisa dalam bentuk desimal ya pecahan. Bebas sih, pokoknya kurang dari 1. Nah, cara ngeceknya gini, sama. Lihat dulu dari titik X ke titik Y. Ini berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 kotak. Nah, sekarang kita cek untuk X aksen ke Y aksen jadinya hanya berapa kotak? Jadinya hanya 1, 2. Oke, awalnya 8 kotak berubah menjadi 2 kotak. Berarti kayak 8 jadi 2 itu dibagi berapa, Dek? Dibagi 4. Maka skalanya adalah 1/4 gitu. Ya, coba aja 8 dikali 1/4 sama dengan berapa? 8 dikali 1 8. Terus per 4 itu kan artinya dibagi 4 ya. 8 bagi 4 2. Bener ya? Awalnya 8 berubah menjadi 2. Jadi skalanya 1/4. Nah, sekarang kalau mau ngecek yang ini boleh dari titik Y ke titik Z. Coba ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Otomatis ini nanti pasti 2 juga ya. 1, 2, bener ya. 8 agar menjadi 2 itu kan dibagi 4. Nah, kita nulisnya 1/4. Kalau mau ngecek yang ke sini boleh. Tadi kan sebelah sini nggak kita cek. Nah, sekarang ke sebelah sini mau dicek bisa. Ayo. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Otomatis birunya 1, 2 ya. Ini berarti segitiganya segitiga siku-siku sama kaki ya, karena panjang kakinya ini sama. Tapi kalau panjang sisi miringnya ini pastinya nggak sama loh ya. Kenapa? Karena ini kan diagonalnya kotak, hati-hati. Meskipun ini seakan-akan 8 kotak, tetapi ini sebenarnya ukurannya beda antara XY sama XZ di sini. Kalau XY dengan YZ-nya sih sama. Tapi intinya kalau untuk menentukan skala dilatasi boleh pakai cara kayak gitu ya. Ambil aja 2 buah sisi yang kita yakin nih ya bisa dijadikan patokan, ya udah itu kita jadikan patokan. Kalau salah satu sisinya susah untuk ditentukan, nggak usah, nggak apa-apa. Ya Dek ya. Tetapi jelas untuk gambar yang kedua ini dari gambarnya aja udah kelihatan awalnya besar berubah menjadi kecil. Otomatis dilatasinya adalah diperkecil. Nah, skala yang digunakan adalah 1/4. Atau kalau kamu mau menulis skalanya dalam bentuk desimal boleh. Berarti 1/4 itu desimalnya berapa? 0,25 ya. Nah, pilih salah satu aja. Boleh pakai bentuk pecahan, boleh pakai desimal. Jangan ditulis dua-duanya. Oke, sudah ya terjawab. Gambar 1, gambar 2 beres. Nah, sekarang kita menuju ke gambar 3. Oke, gambar 3 ini kalau kita lihat gambarnya persegi panjang ya. Gambar aslinya yang merah yaitu persegi panjang JKLM dan hasil dilatasinya yang biru ini J aksen, K aksen, L aksen, M aksen. Oke, dari gambarnya kira-kira ini jenis dilatasi yang diperbesar atau diperkecil? Diperbesar, bener ya. Awalnya dia kan ukurannya agak kecil gini, terus berubah menjadi besar. Berarti kita yakin ini jenis dilatasinya adalah diperbesar. Nah, sekarang untuk skalanya. Oke. Nah, ini Dek, untuk gambar yang ketiga ini nanti Kak Sari kasih ralat ya. Nah, kamu tanya ke gurumu ada ralat atau enggak? Seharusnya ada. Tapi kalau misalnya nggak ada ralat versi gurumu, ya udah kamu ikutin aja arahan dari gurumu. Nah, kalau Kak Sari ini nanti ada ralatnya. Gini, ceritanya itu gini. Coba kita ukur dulu dari titik J ke titik K ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. Aku catat sebelah sini ya. Awalnya 5 kotak. Nah, sekarang J aksen ke K aksen ini berapa kotak? Ini ngitungnya kayak gini, Dek. Nah, untuk menghitung dari titik J aksen ke K aksen itu kita bisa ngitungnya dibalik dari K aksen ke J aksen aja ya, karena ini nanti kan di sini nggak pas banget satu kotak. Jadi Kak Sari startnya dari sini ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lebihnya berapa ini? Ini kalau kita lihat pada buku ini enggak setengah ya Dek ya, tapi lebih dikit. Berarti kita anggap ini kayak 2/3 ya. Jadi awalnya ini JK yang merah ini adalah 5, berubah menjadi J aksen K aksen itu 7, 2/3 kotak.
Oke, nah sekarang kita teliti yang sebelah sini dulu. Dari titik K ke titik L ini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Nah, terus berubahnya jadi K aksen ke L aksen ini berapa kotak? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalau kita lihat ini pas banget setengah gitu deh ya. Jadi ini setengah, ini juga setengah. Otomatis kalau di total berarti ini 9 sama setengah ya. Nah, jadinya 9 1/2. Oke. Nah, Dek, kayak gini nih yang ukuran lebarnya dari 5 berubah menjadi 7 2/3, sementara ukuran panjangnya dari 7 berubah menjadi 9,5. Ini nggak konsisten skalanya. Kenapa nggak konsisten? Karena perubahannya nggak sama ya. Coba kalau kita teliti. Kalau kita teliti dengan cara dihitung, itu perubahannya itu kayak gini deh. Untuk perubahan lebarnya dulu ya. Perubahan lebar. Nah, cara hitungnya sama dengan lebar sesudah berubah, berarti 7 2/3 dikurangi lebar awalnya, yaitu 5 per lebar awalnya, kayak gini. Nah, ini kalau kamu hitung ya, 7 2/3 dikurangi 5, terus nanti per 5, ketemunya adalah 0,53333. Nah, Kak Sari ambil 2 desimal aja di belakang koma ya, atau 2 angka di belakang koma gitu. Nah, ini untuk perubahan lebarnya. Nah, sekarang untuk perubahan panjangnya, kan kalau dilatasi itu harusnya sama perubahan lebar sama perubahan panjang. Nah, kalau ini kayaknya nggak sama. Coba kita hitung. Sesudah berubah itu 9,5 dikurangi awalnya adalah 7 per awalnya lagi, yaitu 7. Nah, 9,5 dikurangi 7 kemudian per 7, ini ketemu hasilnya adalah 0,35 sekian-sekian. Kak Sari ambil 2 angka di belakang koma. Tuh, kelihatan ya, nggak sama perubahannya. Sementara kalau untuk 2 gambar yang tadi itu sama. Kan? Masih ingat kan? Makanya skalanya hanya satu macam. Nah, kalau di sini nggak sama, nanti skalanya gimana? Masa skalanya beda-beda, skala lebar sama skala panjangnya? Kan enggak gitu. Makanya versinya Kak Sari, gambar ini akan kurubah sedikit deh. Sedikit ya, supaya nanti ketemu skalanya. Kalau versinya gurumu kayak gimana? Nah, terserah ya. Ikutin aja versi gurumu sih sebenarnya, kan itu yang paling bagus buat kamu ya. Nggak usah ikutin versinya Kak Sari kalau ada perbedaan. Nah, ngerubahnya kayak gini deh. Ini tadi dari K aksen ke J aksen ini kan 7 lebih 2/3. Nah, Kak Sari rubah menjadi 7,5 aja. Ini jadi mundur dikit. Mundur dikit ya, sebentar. Ini pensilnya sebenarnya harus runcing banget biar mundurnya dikit aja. Oke. Nah, gitu. Pokoknya jadinya setengah gitu deh ya. Ini awalnya JK ini 5 berubah menjadi J aksen K aksennya adalah 7,5. 11 ini kutulis ya. 5 berubah menjadi 7,5. Terus panjangnya awalnya 7 berubah menjadi 10,5. 10,5 itu berarti ini tadi kan masih 9,5. Nah, 10,5 itu ke sini 1 plus ke sini lagi setengah gitu deh. Jadi kalau digambar ulang itu kayak gini. Nah, set gitu ya. Terus ini ku panjangin ke atas. Oke, ini jadi L aksen di sini, M aksennya di sini. Nah, bagian birunya ini seperti dihilangkan aja ya. Jadinya sekarang JKLM persegi panjang yang aslinya lebarnya adalah 5, kemudian panjangnya adalah 7. Nah, sekarang berubah menjadi lebarnya adalah 7,5 dan panjangnya sekarang menjadi 10,5. Oke. Nah, ini kalau kayak gini nanti skalanya konsisten. Bener, sama ya. Coba kita hitung ya setelah perubahan. Setelah Kak Sari bilangnya tadi apa deh? Ada perubahan gitu ya, atau setelah diralat gitu ya. Ini diralat versinya Kak Sari ya. Nah, sekarang perubahan lebarnya kita bandingkan juga ya.
perubahan lebarnya. Nah, cara ngitungnya sama. Setelah dirubah itu 7,5 dikurangi awalnya terus per awalnya. Ngitungnya selalu kayak gitu. Berarti 7,5 dikurangi 5 terus per 5. Nah, ini kalau kamu hitung nanti akan ketemu 0,5. Pas 0,5 aja gitu. Nah, sekarang sekalian untuk perubahan panjang. Perubahan panjang setelah diralat ya, sama dengan panjangnya setelah dilatasi berubah menjadi 10,5, awalnya 7 terus per 7. Gini ngitungnya, 10,5 dikurangi 7 per 7. Nah, ini kalau kamu hitung hasilnya juga sama deh, 0,5 gitu ya. Artinya lebarnya itu berubah setengah kali awalnya, panjangnya juga berubah setengah kali awalnya. Nah, tadinya lebarnya hanya 5, sekarang berubah menjadi 7,5 atau 7,5. Tadinya panjangnya hanya 7, berubah menjadi 10,5 atau 10,5. Oke, nah terus menjawab skalanya, hati-hati yang ditulis bukan 0,5 ini, bukan. Kan ini tadi kita sepakat skalanya adalah diperbesar. Nah, kalau kok skalanya diperbesar? Apa dia jenis dilatasinya diperbesar? Terus kata Kak Sari kan kalau jenis dilatasinya diperbesar, skalanya harus lebih dari 1. Nah, kalau kamu tulis jawabannya 0,5 ya salah. 0,5 itu kan kurang dari 1. Terus berapa dong skalanya? Caranya ya tinggal 0,5-nya kamu tambah 1. 1 ditambah 0,5 itu 1,5. Atau dibaca 1,5. Nah, ini udah bener ya. Skala 1,5 itu artinya dilatasinya diperbesar ya. Jadi awalnya 5 berubah menjadi 5 plus setengahnya 5 adalah 2,5 gitu ya. Jadi kayak ketambahan 1 plus setengah, makanya 1,5 atau 1,5. Ini juga gitu, awalnya 7 berubah menjadi 7 plus setengahnya 7 adalah 3,5 gitu ya. Makanya dilatasinya adalah diperbesar dengan skala 1,5 atau dibaca 1,5. Gimana? Ya, masuk akal ya untuk peralatannya ya. Ini versinya Kak Sari loh Dek. Nanti kalau ada yang ngebahas dengan cara yang berbeda, coba kamu perhatikan juga. Terus menurut kamu yang masuk akal yang mana, silahkan. Seandainya Kak Sari yang keliru, ya mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Tetapi ini ilmu yang Kak Sari punya. Jadi menurut Kak Sari sebaiknya memang gambarnya ini diralat ya. Nah, tapi kalau misalnya ada dari guru kalian yang jawabannya masuk akal juga tanpa diralat, ikutin aja. Kak Sari selalu kayak gitu ya. Gurumu itu mengarahkannya pasti lebih bagus untuk kamu ya. Beda sekolah beda guru kan, makanya ngikutin guru di sekolah masing-masing. Oke ya, berarti gambar ketiga udah beres ya. Jawabannya jenis dilatasinya adalah diperbesar dengan skala 1,5. Alhamdulillah. Berarti beres sudah tugas Kak Sari. Bantu kamu memahami soal nomor 2 di halaman 180. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, nomornya ini deh. 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.